Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang insyaallah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majlis ilmu kita ini tak lupa untuk kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Allah yang maha baik pada kita, Allah yang mencukupkan keperluan kita, Allah yang memberikan kita rahmat hidayahnya. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan, insya-Allah dapatlah kita manfaatkan ke jalan yang Allah ridha, sehingga ketika ajal sampai insya-Allah husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Halaman 515. Halaman 515. Mudah-mudahan ya, sekarang saya tengok masih banyak orang yang terjangkit COVID ini. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, insya-Allah. Dikatakan bahawa ada 3 macam orang yang menanamkan kebencian dan murka pada dirinya, di mana mereka merusak apa yang telah mereka bangun. Okey, stop sini. Kita ngaji satu-satu. Ada 3 macam orang menanam kebencian pada diri sendiri. Okey, begini. Orang benci kita, kita marahlah. Betul tak? Orang zalimi kita, kita marahlah. Tapi kita lupa, kita sendiri membenci diri sendiri. Kita sendiri menzalimi diri sendiri. Okey, cuba kita lihat. Saya kasih contoh. Ini contoh, bukan kena saya, bukan. Saya contohkan diri saya, jangan salah faham pula nanti. Yang senang-senang aja lah. Gini, katakan kakanda saya Haji Halimah sedekah. Ini contoh. Contoh. Dia bersedekah. Ustaz, ini duit sedekah bagi anak yatim makan. Kan biasa gitu. Okey. Baik tak sedekah itu? Baik. Baik. Tiba-tiba dia cakap, mungkin dia dengan orang, sampai tak sampai sedekah seperti itu. Ya kan? Sedekahnya baik. Okey. Buruk sangka? Itu yang jadi masalah. Padahal Quran mengatakan apa? Jangan ungkit bangkit, kan ada itu. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan apa? Ungkit bangkitkan. Jadi ketika dia ada rasa curiga, di situ. Inilah setan punya kerja. Sebenarnya mudah, ilmunya sangat mudah. Mudah sekali. Apa? Contoh. Katakan Haji Halimah sedekah dengan siapa pun terkesan. Begitu dia bersedekah untuk masjid, sedekah untuk anak yatim, sedekah untuk siapa pun. Dicatat apa pahalanya? Sudah.
Karena Nabi mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Suatu pekerjaan tergantung dari niat. Betul. Jadi begitu dia bersedekah, dicatat sudah. Tugas Haji Halimah tadi bersedekah. Sudah. Jangan cerita lagi. Kalau na'udzubillah min zalik. Kalau yang menerima tidak amanah, ni. Yang menerima khianat, itu yang dosa Haji Halimah atau yang terima? Ya sudah. Jadi kalau bahasa Jawanya, di mana batas saya punya tugas? Saya bersedekah, selesai urusan dia. Begitulah. Karena setan itu berusaha macam mana supaya sedekahnya ini batal pahalanya. Itulah caranya, dengan mengungkit-bangkit. Paham kan itu? Itu contoh sangat mudah itu. Kita solat tahajud, tiba-tiba Allah terima tak tahajud aku. Tengok dah buruk sangka pula dah. Allah terima tak? Kan gitu. Tak usah. Saya selalu menyampaikan, boleh tahajud itu dah bersyukur itu. Udahlah, udah itu bersyukur. Tak semua orang boleh tahajud. Jangankan tahajud, bangun malam itu dah bersyukur. Jangan lagi aku malam tahajud, pagi-pagi pening kepala lah. Ada lagi cakap apalah. Tak usah. Okey. Jadi ada 3 macam orang yang menanam kebencian. Contoh tadi itu, dia telah merosak amal. Itu satu. Jemaah nanti coba perhatikan Quran surah Al-Fusilat ayat 46. Itu jelas itu ayatnya. Al-Fusilat ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha. Itu dia. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang berbuat baik, yang melakukan amal soleh, sebenarnya amal solehnya itu untuk dirinya. Ingat, kita buat amal, buat ibadah bukan untuk Allah, untuk diri sendiri. Kalau kerana Allah, yes. Sebab Allah tidak perlu sedekah. Allah tak perlu amal kita. Kan Allahus Samad. Allah tidak memerlukan apapun, kan begitu. Jadi ingat, setiap kebaikan yang kita kerjakan, apapun nama kebaikan itu, sesungguhnya kebaikan itu untuk kita. Kan kita yang terima nanti di akhirat. Oleh karena itu jangan dirosak. Apabila dia merosak amal itu, berarti dia telah membenci diri dia. Berarti dia telah menzalimi diri dia. Itu satu. Jadi setiap amalan yang kita buat, hakikatnya untuk kita. Maka jaga itu. Yang kedua, kata Allah, siapa berbuat jahat, berbuat salah, maka kesalahan itu pun kembali kepada dia. Nah, cuba ingat doa Nabi Adam, selalu saya sampaikan itu. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan makna dia apa? Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Nabi Adam mengakui bahawa dia telah menzalimi dirinya. Kenapa? Karena telah melanggar aturan Allah. Nah, makna dia apa? Setiap kita melanggar aturan Allah, maka berarti kita menzalimi diri kita. Faham tak? Okey. Cuman anehlah, orang menzalimi kita, kita marah. Sahabat menzalimi kita, kita marah. Tapi kita lupa berapa banyak kita telah menzalimi diri sendiri. Semakin banyak berbuat salah, semakin banyak buat maksiat, maka semakin banyaklah kita menzalimi diri kita. Sekarang tinggal kita, ya kan? Pucuk pau di 5 batu, asam payah dalam perigi.
pujuk rayu saya tak tahu, paksa jauh sekali. Boy, pantun konon. Pagi-pagi dah kena pantun dah. Ini contoh lah. Jadi ini ilmunya. Kalau kita bersedekah, selesai. Allah dah catat. Jangan dirosak dengan buruk sangka. Itu contoh. Ya. Setiap kebaikan yang kita buat, hakikatnya untuk kita. Jangan dirosak. Dan setiap kejahatan yang kita buat kembali kepada kita, karena kita telah menzalimi diri kita. Tinggal kita berfikir, mau tak kita menzalimi diri kita? Kan itu aja masalah. Ya kan? Itu aja masalah. Baik, siapa itu? Tiga macam itu. Tiga jenis itu. Satu, orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, wak kepo. Ya. Ya kan? Kalau cakap orang putih, wak kepo. Saya selalu katakan, mana ada orang tak ada salah? Bagi tahu saya. Bagi tahu saya. Ada tak orang tak ada salah? Sekarang gini, contoh mudah aja. Saya mau ke Gelang. Untuk apa ke Gelang? Saya cari durian. Jumpa tak durian? Jumpa. Karena cari durian, jumpa. Nampak manggis, tak kisah. Nampak rambutan, tak apa. Yang penting saya cari durian. Gitulah. Apa yang saya cari, nampaklah. Sama. Kalau cari kesalahan saya, nampak. Karena dicari salah kan? Nampak. Nah, kalau suami cari salah macam mana? Dicari salah isteri, nampak. Nah, ketika kita mencari kesalahan orang lain, apa yang terjadi? Kita merasa paling benar kita. Ya kan? Okey. Oleh karena itu, saya ingin katakan apa? Kalau kita mau jujur, bahawa kita juga banyak salah. Karena kita selalu berfikir kesalahan kita, kita banyak salah juga. Kita tak sempat lagi memikirkan kesalahan orang. Kan tadi awal saya katakan, okey, ini satu contoh. Orang ini nipu, orang ini buat apapun. Itu urusan dia sama Allah. Selesai. Kalaupun ada kesalahan, mungkin kita jadikan iktibar, jadikan pelajaran supaya tidak terjadi. Ya kan? Jangan dicari kesalahan. Jangan dicari kesalahan. Kalau dicari kesalahan, nanti jumpa. Pasti jumpa. Sebab apa? Sebab kita manusia. Yang tak pernah salah siapa? Malaikat. Yang tak pernah baik siapa? Setan. Itu hati-hati bercakap dengan suami. Tuh. Kadang-kadang isteri cakap dengan suami, abang ni kan tak ada baiknya lah. Setan suaminya itu. Ya kan? Kan tak ada baik. Atau suami cakap, awak ni jadi isteri tak ada baiknya lah. Itu berarti isterinya setan. Yang namanya manusia ada salah, ada baik. Oleh karena itu saya ingatkan, jangan suka mencari kesalahan orang, karena kita banyak salah. Itu satu, penting sekali. Kalau kita asyik cari salah orang, kita lupa beramal nanti. Itu satu. Yang kedua, merasa bangga terhadap dirinya sendiri dengan dicampuri rasa sombong. Bangga. Saya cerita sedikit. Ada seorang wali Allah, ahli ibadah dia. Dia memang ahli ibadah, terkenal sebagai ahli ibadah. Satu hari dia berjalan. Nah, ada satu orang lagi ahli maksiat. Somethingnya jahat, sejahat-jahatnya. Orang ini berjalan. Akhirnya bertemu di satu tempat. Ahli ibadah bilang apa? Aku kalau boleh jalan jangan saing dengan dia lah. Rosak pula awak nanti. Itu dia cakap. Karena merasa diri bersih. Merasa diri bersih, merasa diri alim, merasa diri baik, macam tak mau jalan dengan dia lah. Dia cakap apa? Apa ni ahli maksiat. Yang ahli maksiat ini, ingat, yang satu tidak mau berjalan seiring. Kenapa? Kerana menghina. Faham kan?
kerana menghina. Apa ahli maksiat jalan dengan kita pula, no level lah, gitulah. Sementara ahli maksiat juga tak mau jalan seiring. Kenapa? Kerana malu. Beza kan? Dia malu kerana dia ahli maksiat. Dia ni orang dekat Allah lah, taat. Aku malulah jalan seiring dengan dia. Berbeza betul. Yang satu tidak mau berjalan sama kerana malu, dia ahli maksiat. Yang satu dia tak mau seiring kerana merasa bangga dan menghina. Apa yang terjadi? Allah sampaikan kepada seorang Nabi, ya, kalau tak salah saya Nabi Isa waktu itu, katakan kepada ahli ibadah, semua, baik ahli ibadah, baik ahli maksiat, mulai kepada zero semua. Zero semua. Bermula daripada angka 0. Maksudnya apa itu? Orang ahli ibadah kerana bangga tadi, kerana ujub tadi, habis semua amal. Habis semua amal. Kenapa? Kerana sombong dan menghina orang. Sementara ahli maksiat, kerana dia rasa malu, takut dengan Allah, habis semua dosanya. Nah ini. Jadi kadang-kadang itu kita harus faham. Sebenarnya diajar kita apa? Jangan pernah menghukum seseorang melihat zahirnya lah. Tidak. Kita belum tahu, ya? Belum tahu. Kadang orang yang kita anggap selekeh, dia malah dekat dengan Allah kadang-kadang. Ya? Itu satu. Jadi ini barangkali saya harus membawa sedikit kajian biar faham. Hilangkan tanda petik rasa sombong, rasa ujub. Ini gunanya ini. Saya pernah sampaikan, tapi mungkin saya ulang balik untuk ingatan. Saya ulang balik untuk apa? Menyadarkan kita supaya hilang rasa bangga, rasa ujub. Ingat selalu ini. Dalam suratul Fatihah ada satu ayat yang kita baca, yaitu kalimat apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kan? Okey. Itu dicam betul-betul. Ini kajian kita. Penting. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna dia apa? Segala puji. Betul. Kalau terjemahan Melayu lama, hanya saja segala puji milik Allah. Okey. Segala puji milik siapa? Milik Allah. Betul kan? Boleh tak kita dipuji? Boleh. Boleh. Yang salah gila puji. Faham kan? Kita dipuji tak salah. Yang salah gila puji. Okey. Ketika orang puji kita, mungkin karena kebaikan kita, karena kita rajin solat, karena kita rajin ke masjid, rajin berzikir, rajin baca Quran, barangkali orang puji. Nah, setiap menerima pujian, apa yang kita lakukan? Ucapkan Alhamdulillah. Kenapa disebut Alhamdulillah? Karena komitmen kita dengan Allah, segala puji milik Allah. Itu kan ucapan kita. Jadi ketika orang memuji kita, cepat kita balikkan dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Itu namanya komit. Nah, seandainya orang puji, kita tidak menyebut Alhamdulillah, di sini salahnya. Di sini salahnya. Kalau orang puji, dia tidak sebut Alhamdulillah, berarti dia telah merampas hak Allah. Karena segala puji milik Allah. Dia tidak boleh memiliki. Paham kan? Kalau dia orang puji dia, "Weh, awak ni kan saya tengok suara cantik lah kalau baca salawat." Kita kan suara power sih. Itu. Lupa sebut Alhamdulillah. Berarti dia tidak komit dengan apa yang diucapkannya Alhamdulillah itu. Paham kan itu? Nah, itu dipahamkan betul-betul. Itu satu. Yang kedua,
Kenapa orang masih puji saya? Kenapa orang masih puji Haja Asma, Haja kakanda saya? Kenapa orang masih puji Haji Raja? Kenapa? Jawapan satu. Karena Allah tutup aib kita. Betul. Saya selalu mengatakan, kalau Allah buka aib kita, ada tak orang muji kita? Tak ada. Itu satu. Maka segala puji milik Allah. Betul. Nah, yang kedua, ini yang perlu diingat. Makanya setiap kebaikan kita akan sebut alhamdulillah. Tak payah orang sebut. Coba buka surat An-Nisa ayat 79. Kita cari dulu. An-Nisa 79. Surat An-Nisa 79. Siapa yang ada handphone boleh cari lah tu. Tengok sini. Kita, kalau tak salah saya 79 lah. Betul. Ini Quran yang cakap. Supaya kita itu sadar. Insaf. Apa kata Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Okey. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ini yang akan kita bicarakan. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Setiap kebaikan apapun jenis kebaikannya, zikir, sedekah, naik haji, apapun kebaikan itu, maka hakikatnya itu datang dari Allah. Itu dia. Jadi contoh, saya ada duit, Haji Raja ada duit, banyak orang ada duit, tapi tidak semua orang mau bersedekah. Sama-sama ada duit, ya kan? Tidak semua orang mau bersedekah. Nah, ketika itu Allah pilih tangan siapa yang Allah mau. Paham kan itu? Itu satu. Semua orang ingin baik, tidak ada orang ingin jahat. Lalu Allah mau dia baik. Kadang kita lupa. Kita bangun tengah malam. Sebenarnya Allah sudah memberikan sebuah gambaran untuk bangun tahajud. Kan gitu. Nah, ketika dia boleh tahajud, sebenarnya itu memang izin Allah. Oleh karena itu, setiap kebaikan yang kita buat, sebutlah kebaikan apapun, hakikatnya dari siapa itu kebaikan itu? Dari Allah. Maka kita berhak memuji Allah. Jangan, oh ni aku kalau tak baca Quran pening kepala aku tahu sendirilah, stres kadang-kadang. Ya kan? Padahal kemauan baca Quran itu karena hidayah Allah. Maka setiap baca Quran, alhamdulillah. Setiap lepas zikir, alhamdulillah. Nah, orang begini, insya-Allah dia tak akan pernah bangga. Kenapa? Sebab kalau dia bangga, dia sombong, dia yang merosak dia. Karena kemampuan dia berzikir, kemampuan dia bersedekah, kemampuan berbuat baik, semua datang dari Allah. Okey. Jadi sekali lagi, orang yang merasa bangga terhadap dirinya sendiri dengan dicampur rasa sombong, itu merosak. Yang ketiga, orang yang riak dalam beramal. Itu dia. Tiga ini. Satu, sibuk cari kesalahan orang. Yang kedua, merasa bangga terhadap diri sendiri dan diiringi sombong, ya. Yang ketiga, riak dalam beramal. Saya selalu mengatakan, ikhlas itu ruhnya ibadah. Jasad ni kalau tak ada ruh macam mana? Tak ada harga. Betul tak? Jasad ni kalau tak ada ruh, tak ada harga. Maaf loh, masih berharga ayam. Ayam tu kalau mati, sekilo berapa sekarang? Ya kan? Berapa dolar sekarang? Mati tu kan? Kita mati, timbanglah berapa kilo? Siapa nak beli? Ya kan?
Kita ni ada harga kerana ada roh. Sama. Ketika amalan itu tidak ikhlas, dia mati. Tak ada roh. Ikhlas itulah rohnya amalan. Itu satu. Ingat baik-baik. Kita nak buat ibadah. Jadi ini contoh. Ini saya selalu kasih contoh. Pernah saya bagi contoh. Saya nak beribadah kepada Allah. Okey. Bukan nak maksiat, ibadah kan? Pada Allah kan ibadah ni. Okey. Kalau saya ikhlas, maka dia jadi ibadah. Kalau riak, jadi apa? Maksiat kan? Nah itu. Kalau dia ikhlas, dia jadi ibadah. Kalau dia riak, jadi maksiat. Nah pertanyaannya senang. Kita ini nak buat ibadah ke nak buat maksiat pada Allah? Buat ibadah ustaz. Nah, ada tak orang beribadah dalam maksiat atau maksiat dalam ibadah? Ada. Dia solat tapi riak. Itulah maksiat dalam ibadah. Faham? Dia bersedekah tapi riak. Itu namanya apa? Maksiat dalam ibadah. Jadi dia bukan ibadah, dia bermaksiat. Cuman maksiatnya lewat ibadah. Itu. Jadi kadang-kadang orang lupa. Dia baca Quran, tapi kena ujuk riak. Jadi ibadah tu jadi maksiat. Maksiat kan? Ini disebut maksiat dalam ibadah. Hati-hati. Hati-hati itu. Ya. Oleh karena itu, ini siapa yang tahu doa ini? Ini pesan Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, janganlah tinggalkan doa ini selepas solat. Jadi selepas Assalamualaikum, ini jangan lupa doa ini. Jangan langsung cabut. Doa ini 3 ni. Jangan dilupakan setiap lepas solat. Bukan dalam solat, selepas solat. Dia ada yang dalam sujud doanya nanti ada. Sebelum salam pun ada nanti tu. Ini selepas solat. Doanya imam selalu baca tu. Apa? Allahumma a'inni. Kalau sendirian, ramai a'inna. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pernah dengar doa itu? Hafal belum? Itu jangan tinggalkan. Kenapa? Karena itu sangat penting. Nabi sampai pesan itu. Nabi sampai pesan dengan Muaz bin Jabal, kau jangan tinggalkan doa ini. Nah, kalau Nabi pesan dengan Muaz bin Jabal, artinya pesannya untuk kita juga. Coba kita tengok. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, karuniakan aku, jadikan aku, tolong aku ala zikrika, orang yang selalu berzikir menyebut namamu, orang yang selalu ingat pada engkau. Ya kan? Ini orang kalau selalu ingat Allah macam mana agak baik dia. Kan saya pernah cakap dalam sebuah boarding kerja. Dalam boarding itu banyak orang kerja. Lalu ada CCTV. Ada 10 CCTV. Saya katakan semua pekerja itu baik atau tak baik? Baik. Dia akan takut melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ada CCTV. Betul tak? Dia takut buat salah. Dia tak boleh buat main-main. Kenapa? Ada CCTV. Jadi baik kenapa? Karena ada CCTV. Bukan dia orang baik. Dia tidak baik karena ada CCTV. Sama. Kita karena merasa diperhatikan gitu. Betul tak? Orang berzikir, dia merasa diingat Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Sebab Allah Maha melihat. Nah, ketika kita merasa diperhatikan Allah, kita akan jadi baik. Kenapa kita salah? Selalu salah. Karena kita lupa kita diperhatikan Allah, kan itu masalahnya. Kenapa dia baik kerja? Karena dia merasa diperhatikan.
Kan kelemahan kita cuma di situ. Allahumma inna ala zikrika, ya Allah, jadikan aku seorang yang ahli zikir. Okey. Saya ingatkan balik. Zikir itu kalimat suci atau tidak? Suci ya. Ingat, kalau seseorang lisannya malas berzikir atau berat berzikir, cuba cek. Jangan ke dokter, tak payah dokter lah. Cek sendiri. Allah tidak akan pakai lisan yang selalu berkata kotor. Allah tak mau pakai lisan orang yang selalu berkata kotor untuk mengucapkan kalimat suci. Itu dia. Kalau orang ni suka kepo, suka ngata-ngata orang, suka bohong, suka fitnah, nah orang ini lisannya Allah tak mau pakai. Dia tak mau pakai. Jadi kita fikir, kenapa kita malas berzikir? Kita ingat, bersihkan lisan tu. Jadi Allahumma inni ala zikrika. Yang kedua, wa syukrika. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Oh, hidup ni nikmat. Nikmat. Ini ilmu saya lah. Haji Razak nak pakai-pakai. Haji Halimah nak pakai-pakai. Kebetulan isteri saya main bebel. Biasalah namanya isteri kan, perempuan. Kalau tak main bebel tak sah. Betul. Bak debuk dia main bebel. Apa yang saya buat? Saya akan berkata, Allah sedang menawarkan pahala pada saya. Pahala apa? Pahala sabar. Itu ilmunya. Jadi saya biarkan aja. Sabar. Kenapa? Allah tawarkan pahala. Saya nak tak nak? Innallaha ma'as sabirin. Allah pahala sabar dahsyat. Saya tak akan, kau bebel lah. Semakin panjang bebel kau, semakin banyak pahala saya. Selesai masalah. Lama-lama dia berhenti sendiri. Macam handphone tak habis bateri kan. Lama soalnya. Ya. Ketika dia marah, saya akan katakan Allah sedang menawarkan. Jadi itu aja. Ketika sakit, Allah sedang menawarkan saya apa? Ketika Allah kasih saya nikmat, lalu saya bertanya, Allah sedang menawarkan saya ibadah apa? Syukur atau tidak? Ketika saya bersyukur dengan nikmat itu, jangan jadi ibadah saya. Itulah setiap hari yang saya tanyakan. Ketika ada orang fitnah saya tanya, kau fitnah aku. Allah sedang menawarkan ibadah, amal. Apa? Sabar. Sebab kalau saya lawan, saya sama dengan dia. Jadi orang selalu bersyukur. Bersyukur. Maaf ya. Mungkin kita pernah dengarlah sarahan-sarahan agama dari ustaz. 2/3 penghuni neraka siapa? Perempuan kan? Saya ingin katakan apa? Bukan perempuan tu ahli maksiat, tidak. Jumlah perempuan lebih banyak itu satu. Ya kan? Memang jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, itu harus diakui. Jadi bukan karena dia banyak maksiat, bukan. Memang jumlahnya banyak. Nah, apa penyebabnya? Ada perempuan tu tanya Rasulullah, kenapa mereka tak solat? Kata Nabi solat. Apakah dia tidak puasa? Nabi cakap puasa. Apakah dia tidak baca Quran? Nabi cakap baca Quran. Kenapa dia ahli neraka? Salah satu apa? Karena tidak pandai mensyukuri pemberian suami. Hanya itu. Nah, mulai sekarang, kalau suami kasih rezeki, ucapkan apa? Alhamdulillah, jangan tambah. Ini tidak. Nih, duit belanja. Yalah, alhamdulillah, tapi kurang ni. Jangan tambah lagi. Alhamdulillah, stop. Kadang-kadang dia tambah. Ingat, ustaz cakap apa? Syukur. Ya, alhamdulillah, tapi kurang. Astagfirullahaladzim. Jangan tambah. Alhamdulillah, selesai. Nah, ketika sebut alhamdulillah, janji Allah.
La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur nanti Allah tambah. Sudah selesai. Jadi berkah dia. Memang sulit. Isteri saya pun kadang-kadang lupa sebut. Kadang saya kasih duit, dia pergi aja dia. Tak sebut alhamdulillah. Kadang-kadang saya tegur dia. Ini apa? Apa yang kurang? Oh, alhamdulillah. Cepat dia. Biasalah, ya kan? Namanya isteri. Salah tu ajar. Riak dalam beramal. Okey. Jadi 3 ni. Kalau kita lakukan berarti kita telah menanamkan kebencian. Jadi kalau kita riak beramal berarti kita benci dengan diri sendiri. Ya, merosak. Nah, ada 3 macam lagi yang berikut ini. Menanamkan cinta dalam hati, ya, mewariskan keselamatan dan kedudukan di langit. Apa itu? 1, berakhlak mulia. Saya sambung hadis tadi, doa tadi. Jadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dia. Saya ulang balik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk selalu berzikir, menyebut namamu. Bantulah aku ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan bantulah aku ya Allah untuk selalu memperbaiki amalku. Itu ya, orang yang berakhlak mulia. Tadi balik, orang kalau akhlak mulia dia tidak akan minta dipuji. Kenapa? Karena dia tahu semua kebaikan yang dia buat sumbernya dari mana tadi? Faminallah. Faminallah. Akhirnya apa? Dia akan menjadi orang yang bersyukur. Ketika dia boleh tahajud, ketika dia boleh sabar, ketika dia boleh tolong orang, dia akan mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Semua kebaikan itu datang dari Allah, bukan datang dari aku. Ini akhlak mulia. Ya. Kita selalu berdoa supaya Allah perbaiki. Okey. Saya ambil satu contoh. Mungkin kita lupa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi ketika menerima perintah salat itu kan dibedah kalbunya, betul, dibersihkan segala sifat hasad, dengki, iri. Okey, saya ingin katakan apa? Adakah Nabi punya sifat hasad, dengki, iri? Tidak, tak ada. Khuluqin azim, akhlaknya mulia. Bahkan istrinya yang paling tahu siapa tentang suami ini? Isteri kan? Akhlak suami ini yang paling tahu isteri lah. Aisyah tu ditanya tu, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Ditanya isteri tu. Aisyah paling tahu. Apa kata Aisyah? Khuluqul Quran. Akhlak beliau bagaikan Quran. Itu isteri baik. Kalau isteri kita tanyalah, isteri ustaz pergi tanya, "Jah, boleh tanya tak?" "Boleh." "Boleh. Ustaz tu macam mana sebetulnya?" "Kau, aku yang tahu. Orang tahunya baik je, aku yang tahu." Mulailah ustaz pun buruk juga kan. Orang sedih juga. Pujilah suami itu. Dibuang segala sifat hasad, dengki. Kenapa? Karena tidak mungkin, selalu saya katakan, tidak mungkin dia kusuk dalam solatnya kalau dia masih ada sifat hasad, dengki, iri. Tak mungkin. Tidak mungkin akhlaknya jadi mulia kalau masih ada sifat hasad, dengki, iri. Kalaulah Rasulullah yang tak punya sifat hasad, dengki, iri itu semua dia tak punya, dibersihkan, mestinya yang layak dibersihkan tu kita lah. Kita. Saya ingin katakan apa? Selagi kita punya perasaan hasad, dengki, tamak, iri, selagi kita hidup tak bahagia gitu, tak tenang gitu, tak tenang. Tapi kalau kita boleh lepaskan dari segala sifat hasad, dengki, iri,
Hidup ni happy. Ya. Orang Jawa cakap apa? Happy go lucky. Happy, gembira, go pergi, lucky. Jadi dia pergi, lucky dia. Lucky dia pergi, dia happy. Akhlak mulia. Ini orang yang ditawarkan. Artinya dia itu tadi, kalau dia buat baik sebenarnya kebaikan untuk dia. Jadi kalau dia berakhlak mulia pun untuk dia juga. Dan tak ada orang benci dengan orang berakhlak mulia ni. Ada tak orang benci? Tak ada kan. Aku bencilah dengan dia. Kenapa? Sabar sangatlah. Mana ada gitu. Ya. Tak. Yang kedua, orang yang menanamkan cinta kasih itu apa? Orang yang ikhlas dalam beramal. Inilah, saya kasih contoh lagi mudah lah. Ini 2 kamar ni saya nak beramal. Kita di tengah-tengah nak beramal. Ini ada 2 pintu, 2 bilik. Contoh, ini bilik rahmat, ini bilik laknat. Contoh, saya nak solat, saya nak sedekah. Sekarang setiap bilik ni ada 1 pintu, bukan 2 pintu, 1 pintu. Dan setiap pintu ada kunci. 1 kunci itu 1 pintu, betul? Okey, kalau saya pegang kunci rahmat, berarti saya ikhlas. Ketika saya ikhlas, berarti saya memegang kunci rahmat. Betul? Maka terbukalah pintu rahmat. Apa ada di dalam tu? Dalam bilik itu ada ridha Allah, ada pahala. Betul? Ada ampunan Allah. Tapi kalau saya beramal riya, berarti saya sedang memegang kunci laknat. Mana mungkin yang saya pegang kunci laknat terbuka pintu rahmat? Ya kan? Maka yang terbuka pintu apa? Pintu laknat. Apa yang ada di situ? Maksiat, dosa, murka Allah. Sekarang tinggal kita. Aku nak buka kunci apa sekarang? Bilik mana aku nak buka? Aku nak buka bilik rahmat. Tidak ada jalan lain, kuncinya cuma ikhlas. Brother. Ya kan? Selesai. Syaitan akan berusaha mengacau kita untuk pegang kunci laknat. Itu kerja syaitan. Tinggal kita lagi. Kita nak bekerja untuk syaitan atau nak untuk Allah. Itu aja kan. Tinggal kita berfikir. Ukir-ukir ulu sempitan, pinang muda dibelah 2. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Begitulah kata pepatah. Pantun sikit. Kalau cikgu apa dulu pantun tu kan? Ukir-ukir ulu sumpitan, pinang muda dibelah 2. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Itu dulu. Yang ketiga, orang yang tawaduk, rendah hati. Apa yang buat kita sombong? Setinggi apapun pangkat, saya bergelar profesor, doktor, master, macam-macam. Las apa? Arwah almarhum. Kau gelar pangkat general, last minute apa? Ada tak orang sebut? Kau angkat, sekarang dia meninggal ni, nak turunkan ke dalam kubur. Ambil tu jasad general. Mana ada arwah? Ambil arwah ni. Ambil jenazah sini. Jenazah. Kau profesor kan, kau doktor, semua panggil jenazah. Ada tak? Kau panggil, angkatlah jenazah general tu. Mana ada general dah habis dah, profesornya habis. Tak ada lagi tu. Tawaduk, rendah hati. Makanya Imam Al-Ghazali mengajarkan apa? Kalau jumpa dengan anak kecil, kita hormat, kita sayang. Kenapa? Kerana anak kecil ni belum ada dosa. Belum ada dosa dia. Saya banyak dosa pula. Berarti dia lebih mulia lah dari saya. Hormat. Jumpa orang lebih tua, dia hormat dia. Kenapa? Dia banyak pahala ni, dah lama hidup. Aku banyak dosa. Akhirnya yang muncul penghormatan terus. Penghormatan. Saya minta maaf sedikit saya sentuh. Mungkin ada orang tak setuju, itu terserah. Tapi saya akan menyampaikan pendapat. Ya.
Saya adalah orang yang tidak setuju, tidak sependapat, bukan tak setuju, minta maaf. Tidak sependapat, beza dengan tak setuju nanti. Saya adalah orang yang tidak sependapat melihat seorang anak sampai mencium telapak kaki maknya, sujud. Karena bagi saya sujud hanya kepada Allah. Hormat pada orang tua, saya jawab yes. Betul itu. Tapi sampai, kan ada yang sampai sujud, itu yang saya. Sebab kata Nabi dalam sebuah hadis, andai kata manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan suruh isteri sujud pada suami. Kan gitu. Jadi kadang-kadang saya tengok berlebihan. Memanglah saya tahu hormat dengan mak wajib itu, saya tahu itu. Hormat orang tua wajib, saya tahu itu. Tapi jangan sampai sujud. Bahkan ada yang sampai cuci air, cuci kaki itu, minum airnya. Aduh, kacau lah. Kita sebagai orang tua, kalau tengok anak sujud, angkat dia cepat, jangan. Karena sujud ini kepada Allah. Artinya apa? Hak Allah jangan diambil lah. Itu bahasa kasarnya lah. Karena nanti saya ada ketakutan apa? Kan kita sujud hanya kepada Allah. Nah, kalau sempat anak kita sujud kepada kita, ini kan saya ingin katakan apa? Itu hak Allah. Jangan. Anak wajib hormat emak, betul. Saya sependapat itu. Tapi jangan sampai sujud semacam mana sujudnya kepada Allah, kan itu ada yang begitu. Larang anak itu. Itu pendapat saya, tapi pendapat jemaah wallahu alam lah. Tapi saya tidak sependapat. Bukan tak setuju Beda dengan tak setuju nanti. Saya kurang sependapat dengan anak atau orang siapapun yang sampai sujud gitu. Tawaduk, rendah hati itu betul. Tapi jangan sampai merosak. Baik. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, hitung-hitunglah amalmu sebelum dirimu dihitung di hadapan Allah. Karena hal itu akan memudahkan. Okey. Maksudnya ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Khalifah Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah di akhirat nanti. Nah, tinggal kita berfikir. Apa yang sudah kita siapkan bekal ini? Apa? Semakin banyak bekal kita siapkan, jujur, semakin banyak kemudahan kita dapat. Contoh, kalau kita buat duit $10,000 Singapura, pergi Kuala Lumpur seminggu, cukup tak? Lebih dari cukup kan? Nak duduk hotel bintang berapa pun tak takut. Nak makan restoran mana pun tak takut. 10,000 Singapura dekat RM30,000 kan? Kau makan lah, nak makan udang galah ke, nak makan dengan galah-galah dia sekali tak salah. Kan? Tak kisah. Hotel bintang 5 ke tak kisah. Kerana duit cukup. Sama dengan akhirat. Semakin banyak amal ibadah bekal kita, semakin senang kita. Makanya tapi ini buat kajian, wallahu alam. Saya tidak berani mengatakan ini fatwa. Saya selalu berfikir begini. Ini selalu berfikir. Ingat ya. Kalau saya dekat dengan MP, katakan dekat dengan MP. MP itu kan penguasa. Atau dekat dengan menteri. Menteri kan penguasa. Sekarang saya pergi Johor, satu kereta sama MP dekat, agak-agak diperiksa tak saya? Tak kan? Tak disoal itu. Kenapa? Karena kedekatan. Betul? Nah, kalau kita dekat dengan Allah, nanti malaikat pun nak tanya, segan dah. Ya kan? Jadi maka saya katakan, apakah sahabat Nabi yang dekat tu, yang dijamin masuk surga, mereka akan tanya macam kita, ma rabbuka man nabiyuka. Ya kan gitu. Dah ada dekat, Allah akan tolong. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, kira-kira ni satu contoh, saya kasih contoh mudah. Saya dekat dengan Haji Razak. Dekat. Saya susah, dia tolong. Apa keperluan saya, dia bantu. Apa yang saya mau, dia kasih.
Artinya apa? Ini kedekatan. Sekarang Haji Razak dalam keadaan susah dan memerlukan pertolongan saya. Kira-kira akan saya biarkan dia atau saya akan bantu dia? Ya kan? Sama kan? Apa yang Allah suruh saya dah buat. Apa yang Allah perintahkan saya lakukan. Apa yang Allah larang saya tinggalkan. Sekarang saya dalam kubur, sangat memerlukan pertolongan Allah. Takkan Allah tinggalkan saya? Ya kan? Orang gotong saya selalu sambil bercanda lah. Orang selalu gotong saya dalam jenazah, ya kan? Ke kuburan, saya dalam keranda nyanyi. Relax brother, relax brother, relax. Kenapa? Karena saya dekat dengan Allah, happy. Itulah contoh. Happy. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, Allah tak akan biarkan kita, yakinlah saya kata. Ya kan? Tapi kalau kita jauh dari Allah, itu persoalannya lain. Sekarang kalau orang tu suka bantah kita, suka nyakitkan hati kita, suka kecewakan kita, sekarang dapat susah. Tiba-tiba dia minta tolong kita cakap apa? Bahasa Inggeris cakap apa? Dia mampui ham situ. Ya kan? Itu kan, ya kan? Kenapa? Karena dia suka kecewakan kita, suka nyakitkan hati kita. Sekarang minta tolong ke kita. Kita kan cakap, tak tolong ke non. Jalanlah. Sama kan? Suka mencari murka Allah, maksiat pada Allah, baru minta tolong pada Allah. Mana mau Allah mau tolong? Ini contoh. Baik, saya kira cukup. Nanti kita sambunglah minggu depan. Jadi 3 doa tadi jangan lupa. Saya ulang balik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan berkah. Ya. Amalkan 3 doa itu insya-Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah yang benar itu benar. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk melaksanakan kebenaran itu. Tunjukkan ya Allah yang salah itu memang salah. Berilah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan kesalahan itu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir menyebut namamu. Bantulah kami ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu. Dan bantulah kami ya Allah untuk selalu memperbaiki amal-amal ibadah kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar. Kami sadar ya Allah, semakin banyak hari kami lewati, semakin dekat kami kepada hari kematian. Dan kami sangat yakin ya Allah, kematian pasti akan datang kepada kami. Kami mohon padamu ya Allah, sebelum ajal kami sampai, sebelum maut datang pada kami ya Allah, beri kami peluang ya Allah untuk bertaubat kepadamu dengan sebenar-benar taubat ya Allah, dengan taubat nasuha. Dan terimalah segala amal ibadah kami dan ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami dan dosa adik-beradik kami. Bimbing kami semua ya Allah menuju jalan yang Kau ridhoi, dan pertemukan kami bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami sayangi di surga yang penuh nikmat. Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, jauhkan kami dari segala kesukaran. Allahumma ya Allah, hindarkan kami dari segala musibah, termasuklah musibah Covid ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.